Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPS? Kabar baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Masih semangat ya, semangat pagi ya, karena sekarang kan pagi hari ya, jadi mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Semangat. Oh ya, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran ekonomi bersama Pak Bayu Suprapto ya tentunya. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik nih ya, tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan difokuskan ke materi pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum dimulai, Bapak ingin mengecek dulu nih kesiapan belajar kalian. Bapak coba lihat satu persatu, silahkan dibuka videonya. Jangan sampai ada yang dimatikan ya. Bapak cek satu-satu. Alhamdulillah, ini ada 20 orang ya. Oke. Semuanya sudah siap? Berarti duduknya silahkan dirapikan. Posisi kameranya dirapihkan. Oke, terima kasih. Silahkan Ramadan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran PPL ekonomi, mari kita baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ramadan. Kita mulai pembelajaran ekonomi hari ini ya. Nah, sekarang silahkan Bapak akan mengirimkan link daftar hadir ya. Silahkan kalian isi daftar hadirnya. Ini melalui Google Form ya. Agar kita bisa memupuk nasionalisme dan semangat kebangsaan dan bangga menjadi warga negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan ya. Satu nusa, satu bangsa. Melalui pembelajaran jarak jauh dengan model pembelajaran problem based learning, kalian bisa mendeskripsikan ya konsep pertumbuhan ekonomi, lalu bisa menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi dengan penuh tanggung jawab tentunya dan bekerja keras, dan juga nanti kalian bisa bekerja sama untuk menyajikan hasil analisis masalah pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Kali ya, kemarin kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak? Apa itu pendapatan nasional? Silakan boleh utarakan pendapatnya. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk aja gitu ya. Coba Siti Shirley, pendapatan nasional itu apa sih? Tolak ukur dalam penilaian perekonomian. Tolak ukur dalam Penilaian perekonomian. penilaian perekonomian. Oke, berarti terima kasih ya Siti Shirley, berarti masih ingat dengan pembelajaran atau materi pada minggu kemarin. Bagus ya, semoga yang lain juga masih ingat ya, dan mengetahui sejauh mana nih ya kesiapan untuk belajar. Bapak akan memberikan pretest ya, pretest dulu nih untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan di Google Form ya. Pertumbuhan itu kan tadi Bapak bilang berhubungan dengan kuantitas ya, artinya jadi dilihat kenaikannya itu melalui numerik ya. Lihatnya dari PDB tentunya ya, produk domestik bruto. Di situ kan terlihat nih. Di sini ada naik, ada datar terus turun, berarti pertumbuhan ekonomi sedang turun dan naik kembali. Ini PDB-nya naik, berarti pertumbuhan ekonominya sedang naik atau meningkat. Jadi jawabannya adalah manakah yang pertumbuhan ekonomi dan manakah yang pembangunan? Betul tadi ya kata Okti dan juga kata Tuti. Ini yang pertumbuhan ekonomi, ini pembangunan ekonomi ya. Dan Sally jangan patah semangat ya, walaupun tadi jawabannya kurang tepat. Mudah-mudahan setelah mengetahui ini Sally bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi ya. Ini konsep ya, kita sudah sampai konsep. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai konsep pertumbuhan ekonomi? Silahkan, barangkali ada yang belum dipahami melalui konsep mengenai konsep, atau semuanya sudah paham? Boleh anggukan kepalanya kalau sudah.
Sepertinya semuanya sudah paham ya. Terima kasih, alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi ke, nah ini kan konsep ya. Berarti kalau setelah pengertian biasanya ada faktor yang mempengaruhinya ya. Kira-kira sebelum Bapak ke memperlihatkan slide tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ingin tahu dulu nih, siapa tahu ada yang sudah tahu nih tentang faktor pertumbuhan ekonomi. Silahkan, kira-kira di kelas 11 IPS ada yang tahu nggak faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Oh, pertumbuhan ekonominya naik karena ini. Shirley, silahkan Shirley. Sumber daya manusia, sumber daya alam, perkembangan teknologi. Terus satu lagi teh. Oh, 3 juga sudah cukup ya. Terima kasih Shirley jawabannya. Jadi gini semuanya teh jadi berhubungan sebab diadakannya vaksinasi COVID-19 ini mencegah pengurangan popularitas penduduk Indonesia atau sumber daya manusia dan jadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai 5,2%, juga mengurangi pembatasan-pembatasan seperti pariwisata saat pandemi seperti ini. Ya, Juga iya bisa menambahkan positif. Mau kelompok 2 perwakilannya? Halo, Randy. Sama Jara aja, Pak. Jara boleh, silakan Jara. Jadi menurut kita vaksinasi perekonomiannya semakin membaik karena optimis masyarakat akan semakin kuat dengan jelas ketika vaksin sudah tersebar di masyarakat luas. Terus kalau dari efek vaksinnya akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 serta meningkatkan indeks kepercayaan konsumen sehingga konsumen dan investasi dapat kembali meningkat. Oke, itu saja Jara. Ya udah. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. sama Nopi, Pak. Nopi boleh, silakan. Pendapat kami, itu upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. 2. Pemerintah membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 3. Pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. 4. Pemerintah menempatkan dana di memutar roda ekonomi. 5. Pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. 6. Memprioritaskan tempat yang memiliki tingkat produksi tinggi sebagai penerima vaksin yang lebih awal. 7. Memprioritaskan kalangan pekerja sebagai penerima vaksin yang lebih awal. 8. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin dan bahaya COVID-19. 9. Memperketat pengawasan pemerintah terhadap penyebaran vaksin supaya terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 10. Memperketat pengawasan pemerintah terhadap berita-berita hoaks yang menghambat vaksinisasi massal di Indonesia. Oke, sudah, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya, ini hasil diskusinya banyak sekali ya. Yang didapatkan itu banyak sekali strategi untuk meningkatkan pertumbuhan di masa pandemi tadi ya. Di salah satunya yang Bapak tangkap tadi adalah dengan mengajarkan kepada masyarakat ya arti penting tentang kesehatan, tentang arti penting menjaga kesehatan, arti penting tentang vaksinasi dan juga lain sebagainya. Terima kasih kelompok 4, luar biasa sekali hasilnya. Silakan ada yang mau menanggapi hasil diskusi atau hasil analisis dari kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Mangga. Boleh acungkan tangan. Setuju, Pak. Setuju ya? Karena sudah lengkap ya. Bapak rasa juga ini sudah luar biasa ya jawaban dari analisis dari kelompok 4 ini. Memang betul sekali tadi ada 10 cara ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Ya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
yang sudah mengutarakan hasil diskusi, sudah diskusi juga tadi, dan juga sudah menganalisis. Luar biasa sekali hasilnya. Kalian memang bisa berpikir kritis ya terhadap suatu masalah gitu ya. Dan sekarang kita akhiri, tapi sebelum diakhiri Bapak ingin mengajak kalian untuk merefleksi nih. Kira-kira hari ini apa yang kalian dapatkan setelah belajar selama 2 jam pelajaran ini? Silahkan ada yang mau mewakili dari teman-temannya. Apa saja hasil yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini? Acungkan tangannya, atau kalau tidak Bapak tunjuk saja. Tunjuk saja ya, Bapak coba ke, sepertinya yang udah siap, Randy nih. Silakan Randy, apa saja yang udah didapatkan dari pembelajaran hari ini, Randy? Yang pertama, masih mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kemudian, pengaruh vaksinasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kiat-kiat atau cara-cara selain vaksinasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi secara garis besarnya cuma. Oke, terima kasih Randy. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya yang didapatkan hari ini? Randy sudah bagus tadi ya. Coba Bapak ke Tuti deh, Tuti. Apa yang Tuti dapatkan hari ini dalam pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran kita jadi tahu bahwa perubahan di Indonesia itu seperti apa, juga pembangunan di Indonesia dan juga strategi pertumbuhan di Indonesia apa. Jadi kita lebih tahu tentang ekonomi di Indonesia seperti apa. Oke, terima kasih Tuti. Satu orang lagi deh. Sekarang tadi kan apa yang didapatkan? Kesimpulannya sekarang ya. Menurut Humaira, pertumbuhan ekonomi itu apa menurut Humaira kesimpulannya nih setelah mempelajari hari ini? Pertumbuhan ekonomi itu apa? Humaira dinyalakan dulu mic-nya. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah atau suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan lebih baik selama periode tertentu. Oke. Terima kasih Hume. Ya, alhamdulillah ya kita di akhir pembelajaran ekonomi, dan nanti untuk post test silahkan kalian dikerjakan. Linknya nanti Bapak bagikan di grup kelas ya, di grup WA kelas. Waktu pengerjaannya 10 menit, tapi ini di luar jam pelajaran saja nanti dikerjakannya karena waktunya sudah habis sekarang. Untuk menutup, Bapak ingin salah satu perwakilan untuk berdoa terlebih dahulu. Kalau gitu Ramadan, Maulana silakan pimpin doa. Dinyalakan dulu Ramadan mood-nya. Sebelum mengakhiri PPL hari ini kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Ramadan. Alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk minggu depan kalian akan mempelajari materi tentang pembangunan ekonomi ya. Silahkan dipelajari secara mandiri di rumah masing-masing. Nanti modulnya Bapak bagikan di grup kelas. Dan jangan lupa LKPD nanti dikumpulkan, di-upload atau dikirim ke grup kelas. Dan juga post test dikerjakan ya. Sebelum diakhiri, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif kalian di pembelajaran ekonomi kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk kalian boleh meninggalkan grup kelas ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.